Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan kondisi sehat selalu ya, amin. Ide jualan kali ini dijual mentah saja sudah pasti untung, apalagi dijual yang sudah matang, otomatis keuntungannya bisa melimpah. Cemilan dari sayur pakis bisa bertahan hingga 1 sampai 2 bulan. Sangat menjanjikan sekali jika dijual di warung makan atau kantin. Belum banyak yang jual, tanpa pesaing, insya Allah bisa bikin usaha lancar dan laris manis. Oke sahabat, langsung saja kita olah ya. Ini pakisnya kita pisahkan dulu dari tangkainya. Kemudian sayur pakis ini saya rendam dengan air hangat, atau teman-teman bisa merebusnya hingga layu ya. Oke, ini setelah kita rendam sekitar 10 menit dan sudah mulai layu. Kemudian ini saya potong-potong kecil-kecil atau dicincang sehalus mungkin ya. Nah, setelah dicincang sehalus mungkin, kemudian dicuci bersih sayur pakisnya. Nah, setelah dicuci, kita pindahkan kembali ke dalam wadah. Kemudian kita peras airnya hingga habis. Jadi usahakan tidak ada lagi kandungan air di sayur pakis ini ya, supaya ketika kita menambahkan tepungnya nanti itu tidak terlalu banyak. Kemudian kita tambahkan garam 1/4 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh, 1 sendok teh bawang putih halus, 1 sendok teh bawang merah halus, setengah sendok teh kemiri halus, atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing takaran bumbu yang kita tambahkan tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu hingga semua bahannya bisa tercampur merata. Lalu siapkan 1 butir telur ayam, kita kocok lepas dulu, kemudian kita campurkan ke dalam sayur pakisnya. Jangan lupa diaduk-aduk hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Berikut saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioka, atau kalau ditimbang itu beratnya masing-masing kurang lebih sekitar 50 gram ya teman-teman. Berikut kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur secara merata ya. Berikut supaya hasil akhirnya nanti garing renyah, saya menambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh margarin. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya margarinnya bisa tercampur secara merata. Step selanjutnya, siapkan wadah atau loyang untuk tempat mengukus, dan jangan lupa dialas dengan daun pisang jika ada. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengoleskan margarin ya supaya nanti tidak lengket. Berikut kita masukkan saja adonan pakis tadi ke dalam loyang atau wadah yang bisa untuk dikukus ya teman-teman. Oke, untuk step selanjutnya kita kukus hingga matang, atau kurang lebih waktunya sekitar 20 sampai 25 menit. Dan ini hasilnya setelah matang atau setelah kita kukus kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Atau teman-teman bisa cek dulu ya, ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, jika sudah matang diangkat saja, langsung kita pindahkan atau kita keluarkan dari loyang. Berikut kita potong-potong, usahakan jangan terlalu tebal supaya nanti ketika kita menggilingnya atau menggilasnya atau menipiskannya tidak terlalu melebar atau besar ya. Nah, ini saya menggunakan plastik paper bening ketebalan 0,10 untuk alas menggilasnya atau menggilingnya. Jadi tidak perlu menambahkan minyak lagi ya. Nah, ini langsung saja kita taruh potongan dari sayur pakis tadi ya, dan kemudian kita gilas atau kita giling menggunakan roll pin atau pakai botol bekas juga bisa ya. Usahakan jangan terlalu tipis ya teman-teman supaya tidak mudah putus. Nah, kemudian kita pindahkan saja ke wadah atau alas tempat menjemur.
Oke, setelah selesai berikut akan kita jemur ya teman-teman. Kurang lebih ini sekitar 5-6 jam ya, itu kalaupun panasnya terik. Dan tergantung juga dari ketebalannya. Kalau semakin tebal tentu agak lama kita menjemurnya. Nah, dan ini setelah kering ya. Ini Bang Polan jemur dari jam 11 siang hingga jam 4 sore. Kebetulan di tempat Bang Polan ini panasnya lagi terik. Dan ini sudah kering. Nah, jika di tempat teman-teman mataharinya tidak terlalu panas terik, mungkin bisa dilanjut lagi besok untuk menjemurnya. Dan ini hasilnya teman-temannya benar-benar sudah kering ya. Supaya nanti ketika digoreng itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan pastinya nanti setelah digoreng hasilnya bisa renyah dan garing. Dan ini sudah bisa dijual juga ya teman-teman. Bagi yang mau jual mentah seperti ini itu sudah bisa dijual. Nanti tinggal digoreng saja sama konsumennya di rumah ya. Oke, berikut kita goreng saja. Siapkan atau kita panaskan saja minyak goreng. Setelah minyaknya benar-benar panas, barulah kita goreng keripik daun pakis ini ya. Biar hasil gorengannya tidak mudah gosong, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara setelan api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan saja ya. Nah, agar warnanya tetap cantik dan tampilannya tidak mudah gosong atau matangnya bisa secara merata. Keripik ini sangat irit minyak sekali ketika digoreng teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak menghabiskan minyak untuk menggorengnya ya, karena kita tadi sudah menjemurnya hingga kering. Jadi cukup digoreng sebentar saja dan itu sudah matang deh ya. Dan hasilnya sangat renyah dan garing. Dan ini teksturnya memang seperti ini ya teman-teman ya, agak hitam-hitam kecoklatan ya. Tapi ini bukan gosong. Biasanya kalau gosong itu rasanya pahit. Dan ini hasilnya teman-temannya, dan ini sangat enak sekali, sangat harum sekali teman-teman ya dari segi aromanya. Dan pastinya ini sangat renyah dan gurih, layak sekali untuk kita jual ya, apalagi dijual di warung-warung makan dan kantin-kantin. Di tempat saya ini masih jarang yang jual cemilan dari kerupuk pakis nih teman-teman ya. Nah, teman-teman silahkan cek di daerahnya, siapa tahu bisa jadi peluang yang sangat menjanjikan. Kemudian ini kita kemas saja ke dalam plastik ukuran 1/4 ya. Dan ini saya kemas isinya sekitar 4 keping ya teman-teman ya. Untuk harga jualnya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Kalau di tempat saya keripik seperti ini itu biasanya dijual dengan harga 2000-an ya. Jika harga segitu dijual di daerah kalian kemahalan, silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Dan ini dapatnya sekitar 8 bungkus ya teman-teman. Jadi kalau kita jual 1000 mah itu baru balik modal ya, karena modalnya itu kurang lebih sekitar 8000 teman-teman. Telur ayam 2000, pakisnya 2000, 4000, tepungnya sekitar 1000 lah, karena cuma kita pakai 50 gram ya. Tambah bawang, minyaknya pun juga tidak terpakai banyak, tambah gas, plastik ya, kurang lebih sekitar 8000 teman-teman modalnya. Dengan ukuran resep yang ada di video ini ya. Jadi kalau kita jual 2000-an kali 8 jadi 16.000. Untungnya 100% teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin jualan online atau mungkin titip-titip di toko oleh juga bisa ya. Nah, bisa mengemasnya ke dalam kemasan standing pond yang pakai kertas seperti ini ya. Atau mungkin bisa mengemasnya menggunakan plastik merek PP Bening ukurannya 15 kali 27. Untuk isinya mungkin bisa diisi dengan 100 atau sampai 150 gram. Ya, untuk harga jualnya disesuaikan saja ya dengan daya jual dan harga modal di daerahnya masing-masing. Jika ingin untung yang lebih banyak atau yang lebih besar, silakan produksinya lebih banyak lagi ya. Oke, sedikit ilmu dari Bang Polan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.